Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni. Pertama-tama, kenalkan nama kakak Ikomang Triana Saputra, NIM 2011031207 dari kelas I semester 2, nomor absen 24. Pada kesempatan ini, kakak akan menjelaskan mengenai bilangan bulat. Nah, apakah adik-adik sudah mengetahui apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Apa itu bilangan positif dan negatif? Bilangan positif merupakan bilangan yang bernilai positif, yang dimulai dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, bilangan negatif. Bilangan negatif merupakan bilangan yang bernilai negatif, yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan mengenai operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat ada 4 bagian. Yang pertama, operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, operasi hitung perkalian bilangan bulat. Dan yang keempat, operasi hitung pembagian bilangan bulat. Di sini kakak menggunakan garis bilangan untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal-soal bilangan bulat. Aturan dalam menggunakan garis bilangan pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini ada 5 aturan dalam menggunakannya. Yang pertama itu titik pemulaan selalu dimulai dari 0. Yang kedua, arah menghadap model. Bilangan positif menghadap ke arah positif, bilangan negatif menghadap ke arah negatif. Yang ketiga, penjumlahan bergerak maju. Yang keempat, pengurangan bergerak mundur. Dan yang kelima, hasil akhir adalah bilangan posisi terakhir melangkah. Baik, yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat. Di sini kakak memberikan contoh 2 ditambah 3. Sesuai dengan syarat yang pertama, yaitu posisi awal bendera berada pada bilangan 0. Kemudian di soal itu ada positif 2. Karena bertanda positif, bendera menghadap ke arah positif. Kemudian menuju bilangan positif 2. 1, 2. Setelah itu ditambah 3. Karena 3 adalah bilangan positif, maka bendera tetap menghadap ke arah positif. Kemudian ada tanda penjumlahan. Karena penjumlahan, maka bendera bergerak maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, ini berarti 2 ditambah 3 sama dengan positif 5. Yang kedua adalah pengurangan bilangan bulat. Untuk pengurangan, aturan mainnya sama dengan penjumlahan. Nah, di sini ada contoh soal negatif 2 dikurangi 4. Di sini posisi awal bendera berada pada bilangan 0. Karena di soal ada bilangan negatif 2, jadi arah bendera itu menghadap ke arah bilangan negatif. Kemudian menuju ke bilangan negatif 2. 1, 2. Setelah itu dikurangi 4. Nah, bilangan 4 itu bilangan positif. Jadi arah bendera juga harus menghadap ke bilangan positif. Sekarang bendera sudah menghadap ke bilangan positif. Di sini ada tanda pengurangan. Itu berarti bendera bergerak mundur sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti negatif 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 6. Aturan dalam menggunakan garis bilangan pada perkalian. Di sini ada bilangan pengali dan bilangan yang dikalikan. Nah, yang bilangan pengali menunjukkan gerak langkah.
Jika bilangan pengali bersifat positif, maka akan bergerak maju. Sedangkan bilangan pengali yang bersifat negatif akan bergerak mundur. Kemudian bilangan yang dikalikan. Ini menunjukkan arah menghadap model. Di sini positif menghadap arah positif dan negatif menghadap arah negatif. Kemudian posisi awal berada pada bilangan 0. Hasil akhir adalah bilangan posisi terakhir melangkah. Kemudian yang berikutnya ada perkalian bilangan bulat. Di sini kakak membuat contoh soal negatif 2 dikali 3. Sebelum menyelesaikan soalnya, kita harus mengetahui yang mana namanya bilangan pengali dan yang mana namanya bilangan yang dikali. Nah, di sini bilangan pengali adalah negatif 2. Kemudian bilangan yang dikali itu adalah 3. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikannya. Posisi awal bendera berada di bilangan 0. Kemudian kita lihat bilangan dikali. Karena bilangan yang dikali bertanda positif, maka arah bendera itu mengarah ke bilangan positif. Kemudian kita lihat bilangan pengali. Bilangan pengali itu adalah negatif 2. Karena bertanda negatif, berarti kita bergerak mundur sebanyak 2 langkah. Kemudian 1 langkah terdiri dari 3 ruas. 1, 2. Nah, dapat disimpulkan negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Dalam menggunakan garis bilangan pada pembagian. Di sini ada 2 bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi. Bilangan yang dibagi menunjukkan gerak langkah. Apabila bilangan yang dibagi positif akan melakukan gerakan maju, sedangkan bila yang dibagi terdapat negatif akan bergerak mundur. Kemudian bilangan pembagi menunjukkan arah menghadap. Di sini positif mengarah ke negatif, sedangkan negatif menghadap arah positif. Posisi awal selalu berada pada bilangan yang dibagi. Arah melangkah selalu menuju 0. Hasil bagi adalah sejumlah langkahnya. Sekarang ada pembagian bilangan bulat. Di sini kakak memberikan contoh negatif 6 dibagi 3. Sebelum menyelesaikannya, kita harus mengetahui yang mana namanya bilangan yang dibagi dan yang mana bilangan pembagi. Pada soal ini, bilangan yang dibagi adalah negatif 6. Sedangkan bilangan yang pembagi adalah 3. Sekarang kita coba untuk menyelesaikannya. Syarat yang pertama, posisi awal selalu berada pada bilangan yang dibagi. Karena bilangan yang dibagi itu adalah negatif 6, maka posisi bendera berada di bilangan negatif 6. Untuk menentukan arahnya, kita lihat pada bilangan pembagi. Bilangan pembagi adalah positif 3. Sesuai dengan syarat yang ada, jika bilangan pembagi bertanda positif, maka arah bendera harus menghadap ke bilangan negatif. Kemudian kita lihat kembali bilangan yang dibagi, yaitu negatif 6. Karena bertanda negatif, bendera melangkah mundur setiap 1 langkah, itu terdiri dari 3 ruas. Kita mulai 1, 2. Karena melangkah mundur sebanyak 2 langkah, maka hasil dari negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Baik, sekian video pembelajaran dari kakak mengenai bilangan bulat.